Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua saudara yang kasih. Dengan hati yang rindu, hati yang haus kepada Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat berdoa di doa pagi bersama dengan Ibu Esther, saudaraku. Persiapkan hati kita datang kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungaimu, demikianlah jiwa kita rindu akan Tuhan. Datang dengan penuh kerinduan, maka Tuhan akan memuaskan jiwa kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita persembahkan hidup kita, pujian kita, nyanyian kita, doa kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan mulai doa ini, saudaraku. Tuhan memberkati kita dan Allah akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Tuhan
kekuatan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Sakitkah kami saat ini ya Tuhan? Kekurangankah kami saat ini? Berbeban beratkah kami pada pagi ini? Kami datang kepadamu Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kami kelegaan. Engkau melepaskan kami dari segala beban hidup kami. Engkau kekuatan kami satu-satunya Tuhan. Engkau pengharapan kami satu-satunya dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengangkat dan menjadikan kami anak-Mu. Engkau sudah memilih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Kami mau puji. Kami mau tinggikan. Kami mau merasakan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati saat-saat bersama-Mu. Kekuatan di hidupku mendapatkan dari Yesus.
Sekarang kita akan membaca firman Tuhan setelah kita menyembah Tuhan, saudaraku. Mari buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Kita baca firman Tuhan untuk boleh memberkati kita, saudaraku. Mari persiapkan, bukalah dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita dengan sukacita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini, karena di dalamnya kita akan diberkati, saudara. Ya, saya bacakan ayat yang pertama. Saudara bacakan di rumah ayat yang kedua, saudara kasih sampai nanti ayat 16 kita sama-sama akan membacanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Saya akan mulai, saudara. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting
dan diletakkannya di atas api. Keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi kepadanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpahkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Tabirne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. 16 bersama-sama. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, puji Tuhan, Tuhan baik. Nah, kita melihat di sini, saudara yang kasih, ya, bagaimana perjalanan Paulus itu, saudaraku. Ya, dikatakan setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Jadi kemarin kita mengikuti dari pasal yang ke-17 itu bagaimana kapal mereka terkandas, saudaraku, dan kapal itu karam. Kemudian mereka sampailah ke darat, dan daratan itu dikatakan di sini bernama Pulau Malta. Nah, mereka singgah di situ, saudaraku yang kekasih. Mereka tentunya sudah lapar, sudah dingin. Mereka terombang-ambing di laut, saudaraku. Dan kemudian mereka tiba di Pulau Malta. Nah, karena hujan juga turun, saudaraku, sehingga mereka kedinginan, lapar. Tapi puji Tuhan, orang-orang yang ada di Pulau Malta itu, mereka ramah. Mereka menyambut semua mereka yang dari kapal itu. 200 lebih, kemarin sudah kita baca, 200 lebih yang ada di kapal itu. Mereka singgah ke situ, saudaraku. Namun saudaraku, ketika mereka tiba di situ, karena mereka sudah kedinginan, sudah kelaparan, dan kemudian mereka menyalakan api, saudara. Dikatakan tadi di sini, Paulus pun memungut berkas ranting dan meletakkannya di atas api untuk mereka, saudaraku yang kasih, menghangatkan tubuh mereka, menghangatkan diri mereka, karena di laut itu mereka sudah kedinginan. Kemudian juga, saudaraku, hujan juga turun. Tentu tubuh mereka dingin. Lalu mereka berinisiatif menyalakan api supaya badan mereka hangat. Ternyata, saudara yang kekasih, dalam ayat yang kelima dikatakan di sini, saudara yang kekasih, ketika Paulus itu mengambil ranting-ranting itu, saudara yang kekasih, ayat yang ketiga, maka dikatakan ada seekor ular beludak. Ya,
keluar dan kemudian menggigit tangan Paulus, saudaraku yang kasih, ya, digigitnya, saudaraku yang kasih. Dan semua orang-orang itu melihat. Apa tanggapan orang itu? Wah, orang ini benar-benar, orang ini bukan orang-orang jahat. Sampai kemanapun dia, di kapal pun dia terdampar seperti ini, ada mengalami masalah, dan sampai juga di sini sebenarnya sudah selamat, tetapi juga tidak dilepaskan oleh dewa keadilan. Juga ular menggigit tangannya, begitu saudaraku. Tapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, kemudian ular itu menjadi mati. Nah, saudaraku yang kasih, sungguh kehidupan Paulus itu, saudaraku yang kasih, ya disertai oleh Tuhan. Dan bagaimana firman Tuhan digenapi dalam pelayanan Paulus ini, saudaraku, ya, yang adalah di dalam Markus 16. Apakah itu Markus 16? Inilah tanda kita sebagai orang percaya. Pelayanan Paulus itu, saudaraku, disertai oleh Tuhan. Dan sebagaimana dikatakan oleh Tuhan, saudaraku, tanda-tanda orang percaya itu jadi dalam pelayanan, dalam kehidupan Paulus. Saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya. Apakah tanda kita pada saat ini, saudaraku? Saya bacakan kepada kita dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Dan ini terjadi dalam pelayanan kehidupan Paulus. Nah, saya bacakan kepada kita semuanya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu menjadi sembuh. Inilah tanda saudara dan tanda saya. Itu bukan hanya tanda-tanda pendeta, saudara. Itu bukan hanya tanda-tanda hamba Tuhan, tapi tanda-tanda orang percaya. Kalau memang kita berkata kita adalah orang percaya kepada Tuhan, tandanya apa, saudara yang kasih? Yang pertama, mengusir setan dalam nama Yesus. Jadi jangan segan-segan mengusir setan dalam nama Yesus. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Yakobus 4 ayat 7 berkata, Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Nah, ini saudaraku yang kekasih, ya, berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu saudaraku, kita bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Jadi usirlah setan. Tidak ada sesuatu yang baik dari setan. Semua yang buruk datang dari setan. Usirlah setan dalam nama Yesus. Usir dengan wibawa, usir dengan tegas. Katakan, dalam nama Yesus, pergi kau. Tidak bisa kau berkuasa atas keluargaku. Nah, sakit penyakit, keterpurukan, kerugian, ya saudaraku yang kekasih, kebangkrutan itu dari setan. Tidak ada yang baik berasal dari setan. Semua yang buruk datang dari setan. Jadi kita harus mengusir setan dalam nama Yesus. Tidak bisa tidur, saudaraku yang kasih, dalam nama Yesus. Segala roh jahat, kuasa iblis tidak boleh berkuasa mengganggu saya untuk tidak bisa tidur pada saat ini. Dalam nama Yesus, segala mimpi-mimpi buruk, ya, segala sakit penyakit tinggalkan saya. Setan harus tunduk dalam nama Yesus. Tetapi saudaraku yang kasih, kita harus tunduk kepada Yesus. Seperti kitab Yakobus itu tadi. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kemudian berbahasa baru, berbahasa roh. Saudaraku yang kasih, bahasa baru. Mereka akan berbahasa, bahasa baru bagi mereka. Bahasa roh, inilah tanda orang percaya. Jangan saudaraku yang kekasih bingung, jangan bimbang, jangan saudara risih, karena itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa dipilih-pilih. Oh, itu kepada gereja karismatik. Aku bukan gereja karismatik. Firman Tuhan ini bukan kepada gereja karismatik atau gereja apapun. Tetapi saudaraku, firman Tuhan ini kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, bukan soal gereja apa, saudaraku yang kasih. Gereja itu artinya eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Nah, itulah gereja, di mana Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya, saudaraku. Jadi kalau kita adalah anggota gereja, anggota tubuh Kristus, orang percaya kepada Kristus, yang pertama tanda kita mengusir setan dalam nama Yesus. Yang kedua, berbahasa baru. Yang ketiga, saudaraku, sekalipun kita minum racun maut, mereka memegang ular,
dan minum racun maut tidak mendapat celaka. Tetapi meminum racun dan memegang ular itu tidak bisa kita buat dalam acara ibadah. Itu tidak bisa kita lakukan, saudaraku yang kekasih. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu namanya mana-mana. Kalau memang demikian, tanda orang percaya. Mana racun itu biar aku minum, mana ular itu biar aku pegang dulu. Benar ini enggak janji Tuhan itu. Itu namanya mencobai. Nah, Matius pasal 4, setan mencoba Tuhan Yesus. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, aku tahu engkau adalah anak Allah. Engkau sanggup menjadikan batu-batu ini menjadi roti. Yesus lapar pada waktu itu. Sekarang jadikanlah batu ini menjadi roti. Benarkah Yesus itu anak Allah? Benar. Benarkah Yesus itu sanggup melakukan batu menjadi roti? Benar, bisa. Apapun bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus gak mau dicobai oleh si jahat, gak mau dicobai oleh setan. Jadi jangan coba-coba. Mana racun itu biar aku minum, mana ular itu biar aku pegang dulu. Apa kata firman Tuhan ini? Benar apa enggak? Itu namanya mencobai, saudaraku. Jangan kita mencobai Tuhan. Tetapi ketika kita diperhadapkan, ya, ada orang kita tidak tahu, ada orang memberikan kita minum, ternyata sudah dicampur dengan racun ada di situ, saudara yang kekasih. Itu sebabnya ketika kita makan pada saat ini, saudaraku, makan, minum atau apapun, selalu katakan dalam nama Yesus. Darah Yesus menguduskan makanan ini di dalam hati kita. Mungkin kita juga makan sesuatu di luar sana, saudaraku. Darah Yesus menguduskannya dalam hati dan pikiran kita berbicara. Darah Yesus menguduskan makanan ini. Sehingga tidak ada benih-benih penyakit itu, saudaraku yang kasih, virus-virus itu bisa masuk dalam tubuh kita. Sekalipun sudah ada tadi ditaruh di situ, ya, racun, saudaraku. Tapi karena dengan iman kita berkata, darah Yesus menguduskan minuman ini, makanan ini, maka tidak ada bisa berkuasa atas tubuh kita. Kemudian mereka meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu menjadi sembuh. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, semuanya kita orang yang percaya kepada Tuhan bisa berdoa, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Hari ini ketika kita nanti berdoa, pinggang saudara sakit, letakkan tangan saudara seperti ini di pinggang saudara itu. Katakan, Tuhan Yesus, ini tangan hambamu, tangan orang yang percaya. Sekarang kuletakkan tanganku ini di pinggangku yang sakit ini, di dalam nama Yesus terjadilah mujizat Tuhan. Aku menerima mujizat Tuhan, aku sembuh dalam nama Yesus. Begitu saudara. Ya, dalam nama Yesus, paru-paru yang sesak, paru-paru yang sakit, sesak napas, aku tolak dalam nama Yesus. Dan aku letakkan tanganku pada saat ini atas paru-paruku ini. Aku letakkan tanganku atas jantungku ini. Aku letakkan tanganku atas lambungku yang kronis ini. Dalam nama Yesus. Begitu saudaraku. Aku terima mujizat Tuhan. Aku terima kesembuhan. Nah saudaraku yang kasih. Jadi tidak ada orang-orang berpikir Paulus itu akan mati. Udah digigit ular akan mati. Bisa ular itu saudaraku yang kasih. Ya, rabies ular itu akan mengakibatkan kematian. Ular beludak dikatakan di sini, menggigit tangan Paulus itu, saudaraku yang kasih. Tapi Paulus mengibaskannya dan mengibaskan ular itu ke dalam api itu dan mati. Orang-orang berpikir, wah, sebentar lagi dia akan mati. Tangannya nanti akan bengkak sehingga rabies itu akan membunuh dia, rabies ular itu akan membunuh dia. Tapi tak ada apa-apa, saudaraku yang kasih. Tidak terjadi apa-apa. Malah sebaliknya dikatakan tadi di sini, saudaraku yang kekasih, yang ayat yang berikutnya, namun mereka menyangka akan tangannya itu nanti akan bengkak. Dan kemudian apa yang terjadi padanya? Dia akan mati. Tapi sebaliknya, saudaraku yang kekasih, tidak ada yang terjadi apa-apa. Malah dia sehat-sehat saja. Ayat 7. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dengan menjamu kami dengan ramahnya dalam rumahnya 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangannya atas dia dan menyembuhkan orang itu. Tentu saudara yang kekasih, Paulus memberitakan firman Tuhan. Karena saudara yang kasih, kitab Mazmur berkata, disampaikannya firman-Nya
disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi tentu untuk terjadi kesembuhan itu, saudaraku yang kasih, biasanya berinteraksi dulu dengan orang tersebut, orang yang sakit itu. Percayakah engkau Tuhan Yesus? Tuhan itu adalah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia juga penebus manusia dari segala dosanya. Yesus itu juga sanggup menyembuhkan. Maukah ibu hari ini disembuhkan? Pasti Paulus terlebih dahulu memberitakan firman Tuhan. Dan kemudian orang tua gubernur itu mau, dan Paulus meletakkan tangannya, sembuhlah orang tua gubernur itu. Coba saudara yang kasih, kalau orang tua gubernur Wahidin Halim, kalau kami di Banten, ini di Banten saudaraku, ya disembuhkan, kira-kira bagaimana Wahidin Halim, saudaraku, gubernur Banten? Atau Anies, saudaraku yang kasih, gubernur Jakarta, gubernur-gubernur yang ada di provinsi saudara, mengalami sakit parah, katakanlah COVID pada saat ini, di mana sudah pakai oksigen, ventilator, napasnya sudah tinggal satu-satu, kemudian didoakan sembuh. Saudara yang kekasih, kira-kira bagaimana hati gubernur itu, saudara? Tentu gubernur itu akan melakukan yang terbaik. Demikianlah yang dialami oleh Paulus, saudara yang kasih. Nah, puji Tuhan. Ayat yang ke-16 berikutnya ya, sedikit lagi saudaraku. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama dengan prajurit. Sebelumnya saudara-saudara yang telah mendengar tentang hal ini, saudaraku, yang melihat mereka mengucap syukur. Jadi Paulus itu di Roma itu masih juga terbelenggu, saudaraku. Masih juga terbelenggu. Kita melihat di sini, memang Paulus itu rindu, di mana-mana Paulus itu selalu rindu untuk memberitakan firman Tuhan. Kemana dia pergi, selalu dia berinteraksi dengan orang, selalu dia sampaikan Injil Tuhan, firman Tuhan yang Yesus adalah Tuhan. Saudara yang kasih, dia rindu, sama seperti yang dikatakan nanti kita baca dalam Roma 15 ayat 22-29. Bahkan juga Kisah 22 ayat 11 yang kita baca beberapa hari yang lalu. Itu juga dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada Paulus, sebagaimana engkau dengan berani, dengan sungguh-sungguh menyampaikan firman-Ku di Yerusalem, demikian juga engkau akan melakukannya di Roma. Itu adalah kehendak Tuhan. Tapi Paulus itu justru di sana dibelenggu sebagai orang tahanan. Kita melihat di sini, saudara yang kasih, perjalanan Paulus itu tidak mulus seperti yang diinginkan oleh Paulus. Ada begitu banyak tantangan sampai Paulus di Roma dibelenggu, saudara yang kasih. Itu pun setelah mengalami banyak pergumulan, hambatan-hambatan, ada badai, kapal terdampar, saudara yang kasih, ya, serta banyak pencobaan-pencobaan yang lain lagi, digigit ular, saudaraku, banyak tantangan-tantangan. Tapi Paulus tetap setia. Paulus tidak sedikit pun undur. Paulus tidak sedikit pun, kok begini ya ikut Tuhan, kok banyak ya masalahku mengikut Tuhan. Sebelum aku mengikut Tuhan, enggak begini aku, enak aku. Tapi setelah aku ikut Tuhan, banyak banget masalahnya ini. Saudara yang kekasih, jalannya tidak dibuat gampang, saudaraku. Untuk mengikut Tuhan itu jalannya tidak dibuat gampang, saudara yang kasih. Atau kita mengikut Tuhan itu bukan tanpa kesusahan. Tetapi ketahuilah saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pencobaan-pencobaan apapun yang kita alami, kesusahan apapun yang kita alami, pergumulan sebesar apapun yang kita alami, ingatlah saudaraku, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Tidak melebihi kekuatanmu. Mungkin engkau berkata pada saat ini, aku juga seperti itu Ibu Esther. Aku banyak masalah yang kualami, padahal aku berjalan baik-baik saja. Tapi orang berkata kepada saya, tetangga saya, lingkungan saya berkata, bahkan keluarga saya sendiri selalu menekan saya. Padahal saya yang memperhatikan keluarga, tapi saya ditekan. Apapun itu masalah yang kita hadapi pada saat ini, tetap jawabannya firman. Apa kata firman, saudara yang kekasih? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kekuatan kita. Dan kapan kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar
sehingga kamu cakap untuk menanggungnya. Nah, sehingga kamu cakap untuk menanggungnya. Dan kemudian Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya pada saat ini, adakah kita mengasihi Dia? Ketika kita mengalami masalah pergumulan itu, adakah kita tetap mengasihi Tuhan? Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu tetap setia. Tuhan itu penolong kita. Tuhan itu raja kita. Kadang-kadang orang berkata seperti ini, aku kecewa kepada Tuhan. Tuhan gak mendengar doaku. Saya bilang, saudaraku, kalau kau kecewa kepada Tuhan, itu namanya sombong, saudaraku, kecewa kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu baik, sungguh baik, teramat baik. Bahkan hal-hal yang diizinkan pun untuk kita alami, itu adalah maksud baik Tuhan, di dalamnya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Kita sudah berencana ini, ternyata kita sudah susun rencana kita baik, ternyata gagal. Tetap kita berkata, Yesus baik, Yesus hebat, Yesus luar biasa. Ada sesuatu yang lebih baik lagi dari sini. Aku sudah merencanakan yang baik untuk diriku, tapi ternyata gagal. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku daripada rancanganmu. Itulah yang terus terpatri di hati ini, ya. Tahu terpatri ya, sudah begitu, sudah menempel dalam hati ini, sudah mengikat hati kita ini. Saudara, jangan mau dibimbangkan oleh apapun. Jangan, saudaraku, mau diragukan oleh setan, oleh siapapun itu, saudaraku yang kasih. Jadi, saudaraku yang kasih, ya, kita ingat Tuhan Yesus, saudaraku, dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 11, dia itu adalah Tuhan, dia itu adalah Raja, dia punya segala-galanya. Tapi saudaraku, dikatakan di situ, dia datang ke dalam dunia ini, dia mengosongkan dirinya dari kealahannya, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, dia taat sampai mati di kayu salib. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tapi dia mengosongkan dirinya. Dia datang ke dunia ini 100% menjadi manusia. Dia menebus kita, dia taat sampai mati di kayu salib. Dia diludahi, dia dipentung, dia ditinju, dia dimahkotai duri, dia ditusuk lambungnya. Apa sih yang gak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tetapi saudara yang kekasih, dia lakukan itu semuanya. Dan ayat 11 dikatakan, saudara yang kekasih, dan oleh karena itu, pada saat dia merendahkan diri, maka Allah memberikan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut bertekuk lutut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu sebabnya ketika kita panggil Yesus, ada kuasa yang begitu luar biasa. Dalam nama Yesus, setan kau pergi, setan tunduk dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Jadi pada saat ini, saudaraku, kenapa bisa demikian? Karena Yesus merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib, saudaraku yang kasih. Jadi akan hal apapun tantangan-tantangan yang kita hadapi pada saat ini, saudaraku yang kasih, biarlah kita muncul sebagai orang-orang yang dimurnikan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih, orang-orang yang sungguh-sungguh mulia di hadapan Tuhan. Emas itu, saudaraku yang kasih, dimurnikan. Kalau dia emas, saudaraku, diinjak-injak pun itu, dilemparkan ke lumpur pun itu, saudaraku yang kasih, tetap dia emas, saudaraku yang kasih. Ya, kenapa, saudaraku yang kasih? Nilainya yang demikian tinggi itu. Saudaraku, kalau kita anak Tuhan, saudaraku yang kasih, sekiranya diinjak-injak oleh masalah, oleh pergumulan itu pun, saudaraku, tetaplah kita muncul sebagai anak Tuhan yang tulus, yang murni, yang mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati kita. Ini firman Tuhan yang memberkati kita, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Tetaplah setia, saudaraku yang kekasih. Tetaplah mengasihi Tuhan. Tetaplah cinta kepada Yesus. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan menggerakkan tangannya. Haleluya.
Saudara pengasih, kita angkat pujian ini. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara pengasih, ya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memberkati kami. Haleluya. Terpujilah Allah yang ajaib. Diberkatilah engkau. Mari kita berdoa sebentar, saudara. Tunggu pemain musik untuk mengambil musiknya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan-Mu ya Tuhan, untuk firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Oh Tuhan, ajaib engkau bagi orang-orang yang bersandar kepadamu, yang percaya kepadamu, yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Seperti Paulus ya Tuhan, kemanapun dia pergi, hatinya, mulutnya selalu meninggikan nama Yesus dan percaya kepada Tuhan. Ada tantangan begitu banyak yang dialami, yang dihadapi oleh Paulus, tapi dia tetap setia, dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan, sehingga mujizat dan mujizat terjadi atas hidupnya. Ular tidak membuat dia, Tuhan, bahaya. Bahkan ada kuasa yang Kau berikan bagi kami, bagi yang berdoa. Tidak ada yang mustahil. Bagi yang percaya, tidak ada yang tidak mungkin. Sebab Engkau Tuhan dan Raja kami. Ajaiblah segala karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Alami kuasa Tuhan, alami mujizat Tuhan lewat doa kita pada saat ini. Kita katakan kepada Tuhan, saat berdoa, Tuhan bekerja. Berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, membukakan bintang langit bagiku. Sekali lagi kita katakan, saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa menggerakkan bintang langit bagiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya, saudara, haleluya. Haleluya, Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan baik bagimu, Tuhan baik bagimu. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Ada kuasa, ada mujizat ketika kita berdoa, saudara. Setan akan menghambat, menghalangi untuk berdoa. Setan akan membuat engkau malas berdoa karena dia tahu ada kuasa, ada mujizat. Jangan mau hal-hal yang mustahil menurut pikiran kita akan terjadi lewat doa kita, saudara. Mari nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, saudara. Haleluya. Mari kita bernyanyi dengan sukacita saat berdoa. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, saat berdoa, Tuhan Tuhan menggerakkan tangannya. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku.
tingkap langit bagiku. Lagi katakan saat berdoa. Saat berdoa, Tuhan menggerakkan tangannya. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. tiada mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin. Tiada yang tak mungkin bagi Dulu sekarang. dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, haleluya Tuhan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Engkau yang berkuasa. Engkau yang ajaib. Haleluya Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara punya kasih. Saya mengajak saudara semua supaya seluruh orang Kristen suka berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang tertipu, tapi suka berdoa kepada Yesus. Dan yang kedua, ada begitu banyak orang-orang yang mencari Tuhan. Dalam doanya mereka berkata, tunjukkanlah jalan yang lurus itu Tuhan. Tunjukkanlah jalan. Biarlah saudaraku Tuhan Yesus menunjukkan jalan kepada setiap orang pada saat ini. Firman Tuhan berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Mari kita berdoa supaya seluruh dunia, anak-anak Tuhan, bangsa kita suka berdoa, mengerti strategi Tuhan. Strategi kita adalah doa. Strategi setan menghalangi kita untuk berdoa supaya kita tidak mengalami mukjizat. Dan kemudian bagi orang-orang yang di luar Kristus belum percaya kepada Yesus, yang berdoa kepada Tuhan supaya kepada mereka ditunjukkan jalan. Biarlah saudaraku mereka dengan hati yang rindu, mereka mencari Tuhan dan mereka menemukan Tuhan. Firman Tuhan berkata pada hari-hari terakhir, Aku akan mencurahkan rohku ke atas hamba-hambaku, kepada laki-laki dan kepada perempuan. Aku akan memberikan mimpi dan penglihatan kepada mereka. Inilah hari-hari terakhir itu. Roh Allah dicurahkan pada saat ini. Dan terlebih-lebih orang-orang Kristen rindu berdoa kepada Tuhan. Jangan hanya gelar Kristen, tetapi mereka sudah tidak selamat. Biarlah kerinduan untuk berdoa, kerinduan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, itu sungguh-sungguh dialami oleh setiap namanya
telah terbit atasmu. Semua orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus, bercahaya, menjadi berkat di sekeliling mereka, menerangi sekeliling mereka, sehingga begitu cepat orang-orang di sekitar kita diselamatkan, di dunia ini, di bangsa ini diselamatkan bagi Tuhan. Mari saudaraku, kita harus berdoa, karena Tuhan, penghatiman Tuhan itu dimulai daripada rumah Tuhan, dimulai dari gereja, dimulai daripada anak-anak Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan, Tuhan temukan orang-orang yang berpihak kepada Tuhan, orang-orang yang seiring sejalan dengan firman Tuhan. Mari berdoa saudara. Bapa, pada saat pagi hari ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, sebagaimana Paulus orang yang percaya, yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, sekalipun ada tantangan pergumulan hidup yang dialaminya, tidak pergumulan yang ringan-ringan, tetapi Paulus tetap setia, Paulus tetap semangat. Demikianlah kami seluruhnya, orang-orang percaya kepada Tuhan, tetap bergairah, tetap bersemangat, tetap menyala, dan kami menjadi berkat kemanapun kami pergi, dimanapun kami berdiri. Biarlah pemberitaan kami, biarlah perkataan kami meninggikan nama Yesus, menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesus di atas setiap pergumulan kami. Yesus berkuasa menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan, memberkati kehidupan kami dan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih. Berkatilah orang-orang Kristen, berkatilah hamba-hamba Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, yang melayani orang-orang di gereja ya Tuhan, supaya terus membakar semangat iman daripada umat Tuhan, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak hanya sekedar percaya, tetapi menghidupi kebenaran firman Tuhan dan menang menghadapi atas segala masalah, tantangan yang dihadapinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga sebagai tanda-tanda orang percaya itu bisa terjadi dalam pelayanannya. Semua orang-orang yang percaya kepada Yesus bisa mengusir setan dalam nama Yesus, berbahasa baru bagi mereka. Maka sekalipun mengalami masalah tantangan, sekalipun mereka kena penyakit pada saat ini, tidak akan mati, tidak akan mendapat celaka, tidak akan mendapat maut, sebab ada perlindungan darah Yesus. Dan orang-orang percaya meletakkan tangan atas orang-orang sakit, dan orang-orang itu menjadi sembuh. Jadilah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidup dalam jalan-jalan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk memberkati sekeliling kami, memberkati bangsa negara kami, memberkati teman sahabat kami, memberkati dunia ini, memberkati bangsa-bangsa ya Tuhan. Karena Engkau berkata ya Tuhan, oleh Paulus, maka seisi yang ada di kapal itu akan selamat, tidak akan ada yang mati. Oleh Abraham, maka semua kaum di muka bumi diberkati. Oleh kami, maka lingkungan kami, keluarga kami diselamatkan, diberkati. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Bakar roh kami, bakar hati kami, untuk terus kami menyala, melakukan kehendak Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kita akhiri doa ini, saudara kasih. Nyanyikan pujian ini sekali lagi, sehingga itu membekas dan terus menyala dalam hati kita. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Haleluya. Kita akan